Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julian Tiantika. Saya adalah guru pada SDN 3 Panjang Utara Bandar Lampung. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kelas 12A. Di sini saya akan menyampaikan hasil PPL kedua saya pada tema 3, tokoh dan penemuannya, subtema 1, penemu yang mengubah dunia pada pembelajaran keempat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Berarti udah siap belajar. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Yang pimpin doa, tadi ya. Bu, Silakan. mari sama-sama sebelum memulai kegiatan hari ini kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa Amin. selesai. Alhamdulillah ini sudah ada 19 orang yang hadir. Sudah pada absen belum? Ya, jangan lupa. Udah. Yang belum absen jangan lupa nanti selesai kita gimit absen dulu ya. Bu Juli izin share screen ya. Hari ini kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Majulah, majulah, benar. Kenapa kita tadi menyanyikan lagu Maju Tak Gentar? Karena kita harus mengikuti pahlawan untuk tetap semangat. Nih, seperti kalian hari ini ikut gimit walaupun hujan, pagi-pagi, selama kegiatan duduk dengan posisi yang baik, tidak menyela ucapan teman atau gurunya. Terus kita juga akan belajar tentang teks eksplanasi, yaitu teks penjelasan. Terus kita pun juga akan belajar tentang penerapan nilai-nilai hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta dampaknya dalam kehidupan. Sebelum ke sini, ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar apa? Persatuan dan Kesatuan. baku dan Kosakata Baku. Nah, sekarang kita masih di tema 3 nih. Tema 3 tentang penemu-penemu dunia. Tanya, di sini penemu yang akan kita bahas adalah penemu lampu pijar. Siapa yang tahu siapa yang menemukan lampu pijar? Bagaimana dia menemukan? Terus sikap apa yang harus kita contoh dari dia? Thomas Alva Ini. Edison, Bu. Siapa yang jawab Thomas Alva Edison tadi? Ara, Bu, Ara. Nah, berarti Ara sudah baca. Bapak Thomas Alva Edison ini yang menemukan lampu pijar. Di sini ada teksnya. Maisela baca dulu, Nak. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Zeppelin silahkan dibaca. Ia melihat dunia butuh penerangan, rasa ingin tahunya yang tinggi, dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Oke, itu adalah biografi dari Thomas Alva Edison. Nah, sekarang nih dari yang sudah dibacakan Zeppelin dan tadi oleh Maisela, nilai-nilai apa saja nih yang bisa kita ambil dari tokoh ini? Thomas Alva Edison tuh orangnya seperti apa sih? Ayo, yang Pantang lain. menyerah, Bu. Pantang menyerah. Oke, sama seperti lagu yang kita nyanyikan tadi ya. Pantang menyerah. Terus apa lagi? Bekerja keras, Bu. Iya, Ara. Orang yang bekerja keras. Jadi walaupun dia sudah melakukan berbagai macam percobaan, gagal, dia tidak menyerah. Dia tetap berusaha untuk melakukan percobaan lagi. Akhirnya dia berhasil menciptakan lampu pijar. Kita harus banyak berterima kasih. Dan juga artinya kita tidak boleh mudah Menyerah, Bu. tidak boleh mudah menyerah. Harus semangat. Kalian tahu Thomas Alva Edison itu 1000 kali gagal saat dia membuat lampu. Nah, sekarang bagaimana dengan kamu? Ketika kamu gagal, apakah kamu akan menyerah?
Kalau gagal harus apa? Berusaha atau kerja keras. Iya, Coba berusaha lagi. lagi, coba lagi. Ya, begitu juga dengan belajar. Belajarnya harus semangat, harus terus berusaha. Alfa Edison tadi menemukan apa, Nak? Lampu saja. Nah, sekarang kita mau tanya nih, apa saja hak, kewajiban, tanggung jawab umum terhadap lampu pijar? Mematikan lampu ketika berada di ruangan cahaya. Itu juga boleh, itu merupakan kewajiban kita ya. Atau siang hari lampunya dimatikan, biar apa? Kenapa lampunya harus dimatikan kalau siang hari? Boros listrik. Boros listrik. Kalau artinya kita harus Hemat listrik, menghemat Bu. energi Listriknya. Iya. Jadi ketika kita siang hari atau berada di ruangan yang terang, lampunya harus dimatikan untuk menghemat ya. Selanjutnya di sini juga ada video penerapan hak dan kewajiban, Nak. Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak dia dilahirkan. Memberi makan Anta cukup deh. Ini dulu tugas mereka. Musa, Rara, Uma mau pergi dulu ya. Biar adil. Ini semua kita kerjain bareng-bareng. Biar nanti hadiahnya kita bagi dua. Uma ngerjain ini semua sendirian. Pokoknya semuanya gratis buat Uma. Uma makin sayang banget sama kalian. Apa yang kalian dapat dari video tadi? Yuk, Untuk jangan orang takut salah. tua semuanya gratis. Artinya apa? Kita dapat apa di situ? Pahala, Bu. Kalau dari 3 tadi, dari hak, kewajiban atau tanggung jawab? Kewajiban, Bu, kewajiban. Oke, terus kalau hak kita setelah membantu orang tua, kita punya hak juga. Kita dapat apa dari orang tua? Hadiah, Bro. Dapat kasih sayang juga, Bu. Anak mendapatkan hak kasih sayang. Jadi kita sudah melihat tokoh siapa kita bahas. Alfa Edison. Nah, Thomas Alva Edison itu salah satu teks yang kalian baca adalah jenis teks eksplanasi. Nah, sekarang Bu Juli mau yang membacakannya Saidah. Teks eksplanasi adalah yang berisi tentang prosesnya atau menguraikan rangkaian peristiwa berbentuknya suatu fenomena atau peristiwa sosial. Oke, terima kasih guys. Teks eksplanasi ini menjelaskan fenomena yang terjadi serta sebab akibatnya. Biasanya dia itu bersifat fakta. Fakta itu sesuatu yang benar-benar terjadi. Seperti tadi Thomas Alva Edison, dia menemukan bola lampu, menciptakan suatu karya. Struktur ini bagian. Jadi mau Mirhan. Pertanyaan umum. Di bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Terima kasih Mirhan. Struktur teks ini adalah bagian-bagian dari teks eksplanasi. Ada 3 bagiannya. Yang pertama pernyataan umum, pernyataan penjelas sama kesimpulan. Terus kita juga tadi belajar tentang apa? Hak tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Latifia, silakan dibaca, Nak. Kewajiban berasal dari kata dasar wajib yang artinya harus. Berarti kewajiban adalah suatu yang harus dilaksanakan. Jadi di sini ada 3 ya. Ada hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Bu Juli kasih tahu kata kuncinya lagi. Hak itu apa yang bisa kita dapatkan, apa yang bisa kita terima itu adalah hak. Kewajiban, dari kata wajib. Wajib itu artinya harus. Berarti kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sedangkan tanggung jawab, kesadaran diri kita untuk melakukan suatu hal yang sudah kita sanggupi. Contoh nih, Rasya dapat piket hari Selasa. Berarti Rasya harus melakukan piket pada hari Selasa. Kenapa? Karena itu bentuk tanggung jawab Rasya. Kewajiban itu sesuatu yang wajib, sedangkan tanggung jawab itu dari kita, pribadi kita nih. Tidak jadi suatu hal yang harus kita lakukan karena kita sudah mengiyakan, kita sudah menyanggupi. Sini ada contoh-contohnya. Siapa yang mau bacain deh? Saya, Bu. Oke. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yuk, Agis. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, ini adalah contoh-contoh hak kita sebagai warga negara. Kita berhak mendapatkan perlindungan hukum. Belajar 12 tahun, artinya apa?
Kita punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Kewajiban bersikap ramah dan sopan terhadap orang lain. Kita wajib berperan aktif membela negara ya dari serangan musuh. Terus menaati serta menjunjung tinggi dasar negara. Selanjutnya, Tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. oke, terima kasih Mesela. Coba Bu Juli mau tanya contoh hak. Membantu ibu membereskan rumah. Itu hak apa kewajiban? Kewajiban. Kewajiban. Kalau hak kita apa? Bermain. Punya hak untuk bermain itu boleh. Selain bermain apa lagi? Tapi sesuai belajar. Sekarang kewajiban Piket. melaksanakan piket. Kalau di agama kita wajib apa? Sholat ya, Bu. Bukan hanya sholat. Terus kamu sebagai siswa punya tanggung jawab untuk belajar. Artinya kamu melaksanakan tanggung jawab. Coba contoh tanggung jawab yang lain apa? Tanggung jawab membayar pajak. Tanggung jawab kita terhadap negara. Oke, bisa. Selanjutnya ada yang mau ditanya sebelum Bu Juli memberikan LKPD? Nggak ada. Yang lain? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut. Tadi Bu Juli sudah kirim LKPD tugas kalian kan? Bu Juli mau kalian buat tabel, terus kalian tulis benda yang kalian miliki. Bagaimana kamu menggunakannya? Bu Juli kasih waktu 1 menit. Nanti Bu Juli tanya setelah ini ya. Saya sudah. Agis. Oke, Agis, silakan Gis. Bendanya tas. Kamu menggunakannya untuk bepergian ke sekolah. Dan bagaimana kamu merawatnya, dicuci, dijemur, dan dipakai. Apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya? Sudah. Apa akibat jika tidak melakukannya? Tas akan terlihat kusam dan rusak. Apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab? Tas dapat dipakai dalam waktu yang lama. Tepuk tangan dulu buat Agis. Ya, nanti yang lain dilanjutkan. Setelah itu dikirim ke Bu Juli. Tugasnya ada satu lagi dari teks Thomas Alva Edison tadi yang sudah kita bahas. Kalian identifikasi teks tersebut. Di sini sudah ada kotaknya. Tadi sudah Bu Juli kirim ya LKPD-nya ke grup. Kalian lihat, terus kalian isi. Buat dalam bentuk peta konsep seperti ini untuk evaluasi. Jadi nanti kamu klik link itu, nanti itu keluar soal. Silahkan kamu kerjakan. 1 orang hanya boleh mengerjakan 1 kali. Kegiatan ini Bu Juli tutup dulu. Nanti kita masuk lagi sinkronus yang kedua setelah kalian mengerjakan tugas-tugasnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir kembali di kegiatan daring yang kedua. Ya, tugasnya sudah selesai semua, Nak? Sudah, Bu. Sudah dikumpul. Absensi sudah isi semua. Sudah. Juli mau coba hasil disampaikan dulu. Baju, bagaimana kamu menggunakannya? Dipakai untuk sehari-hari. Bagaimana kamu merawatnya? Dicuci setiap hari, dijemur. Apakah kamu sudah bertanggung jawab? Sudah. Apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab? Kita dapat memakai dalam jangka waktu yang lama. Apa akibat jika kamu tidak bertanggung jawab terhadap penggunaannya? Baju akan kotor dan rusak. Oke, terima kasih ya Latif. Selanjutnya. Mirhan. Oke. Benda baju, bagaimana kamu menggunakannya? Dipakai untuk sekolah. Bagaimana kamu merawatnya? Dicuci setiap hari. Apakah kamu sudah dalam menggunakannya? Sudah. Apa akibat jika tidak melakukannya? Baju akan rusak. Apa manfaat ketika kamu bertanggung jawab? Baju dapat dipakai dalam waktu yang lama. Bu Juli mau tanya nih, hari ini kita sudah belajar apa saja? Thomas Edison, Bu. Thomas Alva Edison. Hak dan tanggung jawab. Hak dan tanggung jawab. Thomas Alva Edison tadi teks apa namanya? Eksplanasi. Nasi yang punya 3 bagian tadi. Siapa yang ingat 3 bagian dari teks eksplanasi tadi apa aja? Pembukaan, Bu. Terus Kesimpulan. kesimpulan yang ketiga. Sebelum kesimpulan ada apa? Deret peristiwa. Ada peristiwa-peristiwa yang terjadinya. Belum Bu Juli tutup untuk hari ini. Ada yang mau ditanya dulu? Enggak ada, Bu.
Kita sudah belajar teks eksplanasi, terus kita sudah belajar penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab di kehidupan sehari-hari. Sama akibatnya, tugasnya jangan lupa nanti dikumpul. Ya, dikumpul ke Bu Juli, yang di linknya jangan lupa juga dikerjakan. Terus besok kita akan belajar masih di bab penemuan yang lain, penemuan listrik selanjutnya ya. Bu Juli tutup untuk hari ini dengan doa. Ayo. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Si anak-anak hebat semuanya sudah hadir sampai akhir. Belajarnya harus tetap semangat. Bu Juli akhiri ya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.